Sejauh mana geopolitik Timur Tengah akan berubah setelah Presiden Iran ini tewas dalam kecelakaan heli? Kami akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan pengamat Timur Tengah dari Unpad, ada Dina Sulaiman. Ibu Dina, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa suara Oke. saya terdengar? Ya, Ibu, Halo? kita tahu bahwa Presiden Iran ini posisinya tidak seperti presiden kita ya, yang ibaratnya mutlak punya kebijakan atau langsung membuat kebijakan ke publik begitu. Di sana ada pemimpin spiritual lagi begitu. Setelah Raisi ini wafat gitu, apakah akan ada perbedaan? Baik, terima kasih. Ya, dari sisi struktur pemerintahan di Iran, presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu dan dia punya kekuasaan untuk dan memang tugasnya adalah untuk menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan supreme leader atau yang disebut juga dalam bahasa Irannya wali fakih yaitu Ayatullah Khamenei. Ini sebenarnya Ayatullah Khamenei ini itu fungsinya mengawasi saja. Jadi bukan mendiktekan kebijakan-kebijakan. Sebenarnya kebijakannya sendiri, haluan kebijakan secara umum itu sudah dirumuskan. Jadi bukan berarti harus segala sesuatunya harus meminta izin kepada pihak wali fakih ini ya, yang Ayatullah Khamenei. Dan wali fakih ini sebenarnya juga dipilih oleh rakyat ya secara tidak langsung. Jadi ada pemilihan khusus ulama di Iran itu. Jadi ada pemilu presiden, ada pemilu parlemen, tapi ada juga pemilu yang disebut Dewan Ahli, yaitu para ulama dari seluruh provinsi di Iran. Nah, para ulama ini kemudian bersidang di antara mereka sendiri dan terpilihlah satu orang wali fakih atau supreme leader ini, yaitu yang sekarang dijabat oleh Ayatullah Khamenei. Sehingga dengan struktur seperti ini gitu ya, ketika ada musibah seperti ini, presidennya tiba-tiba meninggal, itu saya pikir kebijakannya tidak akan banyak berubah karena kita lihat dari tahun ke tahun selama ini sejak tahun 79 sejak kemenangan revolusi Islam Iran, terutama di kebijakan ini ya, di kebijakan luar negeri itu tidak pernah berubah, tapi intensitasnya turun naik saja gitu, bergantung dengan Oke. presidennya. Misalnya dulu Presiden Rouhani, Presiden Khatami itu cenderung lebih soft ya terhadap Barat gitu. Tapi sekarang kalau Presiden Raisi ini dia memang sangat sejalan ya dengan Ayatullah Khamenei. Kebijakan-kebijakannya memang uh, tidak memberikan akomodasi yang besar kepada Amerika Serikat dan Barat. Oke. Jadi tetap bertahan dengan kebijakan luar negeri aslinya yang tercantum di Undang-Undang Dasar 45, yaitu Undang-Undang Dasarnya Iran, bahwa mereka ingin membantu orang-orang tertindas di seluruh dunia, dan hal ini yang saat ini menjadi isu penting adalah Palestina. Oke. Jadi saya pikir Berarti dengan penggantinya ini nanti siapa ya. gitu yang akan, apakah intensitasnya akan lebih keras atau lebih lunak. Nah itu uh, akan kita tunggu, tapi tidak akan banyak berubah saya pikir. Oke, tidak akan banyak berubah juga untuk Palestina dan Iran akan terus mendukung Gaza begitu ya. Ibu Dina, Ya. jadi ketika sekarang posisinya adalah eh, Presiden Raisi meninggal begitu, kemudian sekarang ada proses berkabung di sana, kemudian sekarang muncul spekulasi, wajarkah ketika banyak akhirnya dugaan-dugaan atau skenario-skenario kematian dari presiden? Ya, kita tentu sebenarnya menanti hasil investigasi ya, tapi kemungkinan itu kan ada alasan teknis, ada human error juga mungkin gitu ya, atau juga faktor cuaca. Tapi khusus untuk Iran karena posisinya dalam geopolitik, posisinya dalam ketegangan Timur Tengah saat ini itu kan berbeda ya dengan negara-negara lain. Iran punya posisi yang sangat uh, menjadi sasaran tembak lah ya dari musuh-musuhnya, dan kita tahu musuhnya Iran adalah Israel yang didukung oleh negara-negara Barat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada upaya sabotase sebenarnya, tapi kita nggak bisa memastikan juga. Sehingga maksud saya gini, sehingga kalau ada analisis yang berkembang bahwa ini ada sabotase, ini adalah perpanjangan tangan
dari Israel atau agen-agen Israel yang ada di Iran yang melakukan upaya-upaya tertentu, ya itu masuk akal juga mengingat posisi Iran di kawasan. Baik. Baik, pengamat Timur Tengah dari Unpad, Ibu Dina Sulaiman, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Dan pemirsa, Metro Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.